semuanya, ketemu lagi dengan saya Nafisa. Di video kali ini saya akan mereview salah satu mata kuliah yang telah saya ampu pada semester 4 ini, yakni mata kuliahnya materi agama Islam di sekolah dan di madrasah. Dan video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Irham Yuwanamu MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah. Penasaran bagaimana review dari saya tentang mata kuliah yang telah saya ampu pada semester 4 ini? Yuk disimak videonya teman-teman. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan di dalam video kali ini yaitu mempunyai 4 hal atau 4 aspek. Yang pertama yaitu ada pengertian dari mata kuliah materi agama Islam di sekolah di madrasah. Yang kedua yaitu ada materi apa aja sih yang sudah dilaksanakan atau sudah dipelajari pada mata kuliah ini sebelum ujian semester. Yakni di sini ada 5 materi. Yang pertama ada ilmu Quran, yang kedua ada ilmu hadis, yang ketiga ada tauhid, yang keempat ada fikih dan ushul fikih, dan yang kelima yaitu ada tasawuf. Yang ketiga yaitu ada materi apa aja sih yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan setelah ujian tengah semester atau menuju ujian akhir semester pada mata kuliah ini, yaitu kita mengerjakan atau mempraktekkan buku apa aja sih yang dipakai pada jenjang madrasah aliyah dan SMA, SMK atau MAK. Dan yang keempat yaitu ada kekurangan dan kelebihan dari mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah. Yang pertama yaitu ada pengertian dari mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah, yaitu merupakan suatu materi pembelajaran yang terdapat di dalam bidang studi Islam yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan peserta didik untuk bisa memahami, mengenal, menghayati, mengimani, mengamalkan ajaran agama Islam serta berakhlak mulia baik di sekolah maupun di madrasah. Yang kedua yaitu ada materi-materi apa aja sih yang sudah dilaksanakan atau sudah dikerjakan oleh kami sebagai mahasiswa untuk menuju ujian tengah semester, yakni materinya ada 5. Yang pertama ada ilmu Quran, penjelasan dari ilmu Quran, yang kedua ada ilmu hadis, yang ketiga ada tauhid, yang keempat ada fikih dan ushul fikih, dan yang kelima itu ada tasawuf. Berikut penjelasan. Yang pertama yaitu ada ilmu Quran. Pengertian dari ilmu Quran itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan di dalam Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus. Dan apa aja sih materi ilmu Quran di dalam secara umumnya ini, yakni ada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Kemudian apa aja sih ilmu yang ada di dalam ilmu Quran secara khususnya, yaitu seperti ada sebab turunnya Quran, ada nasi dan mansuh, ada surat nasi dan madaniyah, ada ijaz, ada qiraah sab'ah, dan ilmu atau materi yang lainnya tentang ilmu. Yang kedua yaitu ada ilmu hadis. Pengertian dari ilmu hadis itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi. Di antara dari ilmu atau materi yang ada di dalam ilmu hadis ini yaitu ada kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad dan matan apakah diterima atau ditolak. Yang kedua yaitu ada hadis maudhu, yang ketiga ada takhrij hadis, yang keempat ada menghadiskan hadis, dan yang terakhir ada beberapa nama para ulama dari kalangan hadis. Nah, di antaranya yaitu ada Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang terakhir ada Anas bin Malik, dan beberapa ilmu-ilmu atau cabang-cabang dari ilmu hadis yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada ilmu tauhid. Pengertian dari ilmu tauhid itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Esa. Maksud dari kata tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu maksud dari mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berupa dari zatnya, dan asalnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu tauhid itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esa, tunggal, dan satu. Dan apa aja sih materi yang ada di dalam ilmu tauhid ini? Yaitu di antaranya ada ruang dari ilmu tauhid itu sendiri, ada ilmu tauhid dalam perspektif aliran murji'ah, ada ilmu tauhid dalam perspektif tasawuf, ada eksistensi ilmu tauhid dari keilmuan usuluddin, yang terakhir ada prinsip ilmu tauhid dalam pendidikan keluarga yang terdapat dalam Quran surat Al-Luqman, dan ilmu atau cabang yang lainnya tentang ilmu. Yang keempat yaitu ada fikih dan ushul fikih, yang dimana pengertian dari fikih dan ushul fikih itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang
hukum-hukum syara yang bersifat praktis dan dapat diperoleh dengan cara terperinci. Di antara dari materi-materi fikih dan fikih itu, yaitu yang pertama dari fikih terlebih dahulu, yaitu materinya ada ibadah, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat dalam Al-Quran. Kemudian dalam usul fikihnya ini materinya ada identitas dari usul fikih itu sendiri, ada ruang dari usul fikih itu sendiri, ada istihad dan mustahid, dan yang terakhir ada keabsahan azariyah dan makas juga syariah sebagai sumber usul fikih. Yang kelima atau yang terakhir dari materi sebelum ujian tengah semester yakni akhlak tasawuf. Yang mana pengertian dari akhlak tasawuf ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang menyejarahkan jiwa, menjernihkan akhlak, memperoleh kebahagiaan yang abadi baik zahir maupun batin, serta bisa mengajarkan manusia untuk bisa mengenal, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan apa aja sih materi yang ada di dalam tasawuf ini, yakni ada aliran-aliran dari tasawuf, ada sejarah dari tasawuf, ada nilainya dari ilmu tasawuf, ada etika menurut ilmu tasawuf seperti apa, dan akhlak dari ilmu tasawuf seperti apa, dan ilmu atau cabang atau materi lainnya tentang tasawuf. Yang ketiga yaitu ada materi-materi apa saja yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh saya setelah ujian tengah semester, yakni tugasnya yaitu menjelaskan dan mempraktekkan materi apa aja sih yang ada di madrasah aliyah dan sekolah SMA, SMK atau MAK. Nah, di sini tuh pada madrasah aliyah materinya ada 5, yaitu ada SKI, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih dan bahasa Arab. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada SKI. Nah, SKI ini bukunya buku sejarah pendidikan Islam pada kelas 10, 11, 12. Yang pertama yaitu pada kelas 10 terlebih dahulu. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 10 ini menjelaskan tentang materinya ada peradaban Arab sebelum Islam. Pada bab 2 yaitu ada perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode di Mekah. Bab 3 yaitu ada perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode di Madinah. Pada bab 4 yaitu ada perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada bab 5 yaitu ada substansi dan strategi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI pada kelas 11 ini materinya yaitu ada pada bab 1 ada proses lahirnya dan fase-fase pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang kedua yaitu ada khalifah-khalifah yang terkenal pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pada bab 3 yaitu ada peradaban dan perkembangan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, dan pada bab 4 yaitu ada masa kelemahan dan runtuhnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, dan bab-bab yang lainnya yang tidak bisa saya jelaskan di sini, saya menjelaskan sebagian saja. Kemudian mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 12 yaitu materinya yang pertama ada perkembangan Islam di Indonesia, yang kedua ada peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, yang ketiga ada kerajaan di Indonesia, dan yang terakhir ada perkembangan Islam di Asia Tenggara, Barat maupun Afrika. Kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu ada Al-Quran hadis. Nah, di sini tuh buku Al-Quran hadis itu kita mempelajari ada 3 kelas yaitu kelas 10, 11 dan 12. Yang terlebih dahulu pada kelas 10 terlebih dahulu yaitu materinya ada yang pertama mari memahami ilmu hadis, yang kedua sejarah pemeliharaan dan pengkodifisikan hadis, yang ketiga ada sejarah para pentahriz hadis, yang keempat ada kedudukan dan fungsi dari ilmu hadis, yang kelima yaitu ada kitab-kitab hadis al-mutabarok. Kemudian mata pelajaran Al-Quran hadis pada kelas 11 ini materinya yaitu ada yang pertama hakikat penciptaan manusia, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua, yang ketiga ada menghindari perilaku bebas dan keji, yang keempat ada toleransi beragama, yang kelima yaitu ada berkompetensi dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu pada mata pelajaran Al-Quran hadis kelas 12 ini materinya yaitu yang pertama ada menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua yaitu ada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga membudayakan musyawarah, yang keempat bersikap adil dan jujur, dan yang kelima membudayakan pola hidup sederhana. Yang ketiga dari madrasah aliyah yaitu akidah akhlak. Nah, di sini buku akidah akhlak ini kami pelajari pada 3 kelas yaitu kelas 10, 11 dan 12. Yang pertama pada akidah akhlak kelas 10 terlebih dahulu. Nah, pada bab 1 yaitu tentang memahami akidah akhlak,
pada bab 2 yaitu tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Pada bab 3 yaitu memahami induk-induk dari akhlak terpuji. Pada bab 4 yaitu kisah teladan dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan pada bab 5 yaitu ada indahnya Asmaul Husna dan bab-bab yang lainnya. Kemudian mata pelajaran dari akidah akhlak pada jenjang madrasah aliyah kelas 11 ini materinya yang pertama atau pada bab 1 yaitu ada aliran-aliran dari ilmu kalam. Pada bab 2 yaitu ada menjauhi dari dosa besar. Pada bab 3 yaitu ada akhlak pergaulan remaja. Pada bab 4 yaitu ada menghindari dari akhlak tercela dan bab-bab yang lainnya. Kemudian mata pelajaran akidah akhlak pada kelas 12 ini materinya yaitu pada bab 1 ada cerminan dan nilai-nilai mulia dari Asmaul Husna. Yang kedua yaitu ada kunci kerukunan. Yang ketiga yaitu ada ragam penyakit hati. Yang keempat yaitu ada etika bergaul dalam Islam, dan bab yang 5 yaitu ada suri tauladan dari 4 mazhab. Mata pelajaran yang keempat yaitu ada fikih, ya dimana buku fikihnya ini mencakup 3 kelas yaitu ada kelas 10, 11, 12 pada madrasah aliyah. Yang pertama pada mata pelajaran fikih kelas 10 dulu. Ya, pada bab 1 itu menjelaskan tentang konsepnya fikih dan ibadah dalam Islam. Pada bab 2 yaitu menjelaskan tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Pada bab 3 itu menjelaskan haji dan umroh. Pada bab 4 menjelaskan tentang zakat dan hikmahnya, dan pada bab 5 yaitu menjelaskan tentang kurban dan akikah. Kemudian mata pelajaran fikih pada kelas 11 ini materinya pada bab 1 yaitu ada jinayah dan hikmahnya. Yang kedua ada hudud dan hikmahnya. Yang ketiga itu ada peradilan Islam. Yang keempat yaitu ada pernikahan menurut agama Islam. Yang kelima itu ada perceraian menurut agama Islam di dalam fikih. Selanjutnya mata pelajaran fikih pada kelas 12 ini materinya pada bab 1 yaitu ada konsepnya fikih dan fikih. Pada bab 2 yaitu ada sumber hukum Islam yang mutlak. Pada bab 3 yaitu ada konsep istihad yang bermanfaat. Pada bab 4 yaitu ada hukum syara dan pembagiannya, dan pada bab 5 yaitu ada kaidah, mujmal dan mutabayan dan bab-bab yang lainnya. Kemudian mata pelajaran yang kelima pada jenjang madrasah aliyah yaitu bahasa Arab. Ya, dimana saya menjelaskan di sini itu mencakup 3 kelas yaitu kelas 10, 11, dan 12. Berikut materinya yaitu yang pertama ada idofah, yang mana idofah ini susunan dari mudof dan mudof ilaih jadi satu jadi idofah. Yang kedua yaitu ada huruf jar yang pembagiannya itu ada 9. Yang ketiga yaitu ada isim dan fa'il, ada isim nakiro dan ma'rifat dan pembagiannya ada na'at, ada atof, ada badal, dan ilmu atau materi yang lainnya atau mahdhaf. Kemudian mata pelajaran pada jenjang SMA, SMK, atau MAK, yakni mereka memakai buku paket yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Modifikasi pada kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama pada kelas 10 terlebih dahulu buku paket Pendidikan Agama Islam dan Modifikasi, yakni pada bab 1 menjelaskan tentang iman kepada Allah melalui Al-Husna. Pada bab 2 yaitu ada tata cara berpakaian dalam Islam. Pada bab 3 yaitu ada berperilaku jujur. Pada bab 4 yaitu ada sumber hukum Islam. Pada bab 5 yaitu ada menadani perjuangan Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Pada bab 6 yaitu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang berprasangka baik, kontrol diri dan persaudaraan. Di bab 7 yaitu ada iman kepada Allah. Di bab 8 yaitu ada ibadah haji. Di bab 9 yaitu ada mengolah zakat. Di bab 10 yaitu ada mengolah wakaf. Di bab 11 yaitu ada menandai perjuangan Rasulullah SAW ketika di kota Madinah. Di bab 12 yaitu ada kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Di bab terakhir yaitu bab 13 ada ayat-ayat tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian pada buku Pendidikan Agama Islam dan Modifikasi pada kelas 11 yaitu materinya yang pertama pada bab 1 ada beriman kepada kitab-kitab Allah. Pada bab 2 yaitu ada berani hidup jujur. Pada bab 3 yaitu ada melaksanakan pengurus jenazah. Pada bab 4 yaitu ada saling menasihati dalam Islam. Pada bab 5 yaitu ada masa kejayaan Islam. 6 yaitu ada saling menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Pada bab 7 yaitu ada prinsip dan praktek dari ekonomi Islam. Pada bab 8 yaitu ada pembaruan Islam. Dan pada bab terakhir bab 9 yaitu toleransi adalah alat pemersatu dari bangsa. Kemudian pada buku Pendidikan Agama Islam dan Modifikasi pada kelas 12 ini mencakup ada 8 bab. Dan di antaranya yang pertama pada bab 1 yaitu tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pada bab 2 yaitu ada semangat ibadah dengan meyakini hari akhir. Pada bab 3 yaitu ada
menyembah Allah dengan ungkapan Naskutu. Pada bab 4 yaitu ada indahnya membangun malaysia rumah tangga. Pada bab 5 yaitu ada bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Pada bab 6 yaitu ada meraih kasih sayang Allah SWT dengan ihsan. Pada bab 7 yaitu ada meraih berkah dengan marawis. Pada bab 8 atau bab yang terakhir yaitu ada rahmat Islam bagi alam semesta. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir ini adalah kelebihan dan kekurangan dari materi agama Islam di sekolah di madrasah ini. Nah, yang pertama yaitu kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya menurut saya yaitu saya mendapatkan ilmu dan bisa mengetahui bagaimana sih pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah di madrasah itu. Nah, yang kedua yaitu saya bisa mengetahui materi apa sih yang dipelajari atau dilaksanakan pada sekolah jenjang madrasah aliyah dan pada jenjang SMA, SMK, dan MAK. Yang kedua yaitu ada kekurangan dari mata kuliah materi agama Islam di sekolah di madrasah. Menurut saya kekurangannya itu dari segi mahasiswanya. Kenapa dari segi mahasiswanya yang telah saya perhatikan yaitu mahasiswanya masih kurang aktif ketika dosen menjelaskan, karena jika mahasiswanya masih kurang aktif jadi pembelajaran masih kurang efektif. Cukup sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kurangan atau kurang jelas dari penjelasan saya atau review dari saya. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan semoga review dari saya bisa bermanfaat dan semua bisa sendiri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.